kan apa itu kan, saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Valenika yang Pratama, nomor absen 30 dari kelas 10 MM2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di komputer. Yang pertama saya akan menjelaskan komponen luar yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu pertama ada monitor. Nah, monitor ini fungsinya apa? Monitor memiliki fungsi untuk menampilkan data grafis yang ada dalam CPU. Ya, bisa dibilang memproyeksikan apa yang ada di CPU untuk bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang. Lalu yang kedua ada mouse. Nah, fungsi mouse itu apa? Nah, fungsi mouse adalah untuk menggerakkan pointer atau kursor yang ada di tampilan monitor. Jadi bisa dibilang dia berguna untuk mengakses lebih dalam lagi tentang berbagai macam hal yang ditampilkan di monitor tersebut yang ada berada di dalam CPU. Lalu yang ketiga ada keyboard. Nah, keyboard ini gunanya apa? Jelas sekali untuk mengetik. Tanpa keyboard kita kan nggak bisa mengetik. Lalu seperti yang saya sudah singgung, CPU itu apa? Nah, CPU itu bukanlah player musuh yang ada di game-game ya, bukan, dia bukan bot. Nah, CPU itu adalah perangkat. Nah, saya baca dulu ya. CPU yaitu unit pemroses sentral atau bisa dibilang sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. Fungsinya apa? Nah, ini saya baca lagi ya. Fungsi CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Lalu kita punya lagi di dalam CPU itu apa? Pertama ada motherboard. Apa itu motherboard? Apa itu? Saya nggak tahu. Nah, motherboard itu secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard adalah papan sirkuit cetak. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain ya. Bisa menjalankan komunikasi satu dengan yang lain ya. Silaturahmi lah ya, bisa dibilang. Nah, selain itu motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri, meningkatkan fleksibilitas, jadi lebih enjoy lah komputernya, lebih fleksibel, mantap. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot, RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Lalu kita memiliki casing CPU. Nah, casing CPU ini biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi supaya kuat. Nah, gunanya itu untuk melindungi beberapa komponen yang ada dalam komputer. Kalau tidak ada casing, Anda pegang, setrum nanti ya. Lalu kita memiliki prosesor di sini. Prosesor adalah salah satu komponen yang terdapat dalam CPU komputer. Ini adalah legendnya CPU ya. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja, meninggal. Astagfirullah. Oleh sebab itu banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer, otak brain. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Ya, masih perlu bantuan ya. Dia makhluk sosial. Biasanya di prosesor terdapat kipas. Nah, kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Agak panas seperti HP-HP yang dipaksa main FF ya. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak ya, tetap aman ya. Jos kados. Terima kasih prosesor. Lalu kita memiliki RAM, merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya yaitu komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data, sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen yang lain. RAM memiliki ukuran besar ataupun kecil. RAM juga dapat diganti dengan sesuai motherboard sebesar apapun kapasitas RAM. Tetapi jika motherboard tidak sesuai atau support, maka RAM tersebut tidak dapat terbaca di perangkat komputer. Lalu kita memiliki hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte ya, megabyte, gigabyte, terabyte, kilobyte. Nah, semakin besar kapasitas hard disk, maka data yang bisa kita simpan atau tampung itu semakin banyak ya. Jadi kalau harddiskmu cuma beberapa giga ya jangan maksa-maksa buat install GTA 5, oke? Oke. Lalu kita lanjut ke SSD. Nah, SSD atau solid state drive pada dasarnya SSD sama saja seperti HDD ya, yaitu untuk menyimpan data. Perbedaan HDD dan SSD pada level terletak pada tempat data tersebut disimpan. Jika HDD melakukan penyimpanan data pada lapisan magnetik,
maka SSD menyimpan data pada chip-chip memori flash yang saling terhubung satu sama lain. Tentu saja SSD lebih cepat dalam kecepatan read dan write. Misalnya saat membuka program berat, saat transfer file maupun pencarian file. Jadi kalau memiliki SSD, nah biasanya transfer file atau pencarian atau membuka aplikasi itu akan lebih cepat, tidak lemah. Oke, kita lanjut ke floppy disk. Namanya floppy, sangat family friendly ini. Apa ini? Nah, floppy disk atau disket adalah salah satu perangkat penyimpanan data jenis portable yang banyak digunakan antara tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Zaman-zaman jadul ini, saya belum lahir ini. Ia adalah sebuah hardware yang terdapat dalam versi komputer lama, komputer jadul ya, masih Windows XP. Nah, fungsi floppy disk atau disket adalah sebagai media penyimpan data ya, juga dapat memindahkan data dengan perangkat ini dari satu komputer ke komputer yang lain. Namun kapasitas disket terbatas, hanya sekitar 1,44 MB. Foto kalian yang resolusinya tinggi pun gak cukup, paling 2 MB kan. Lalu kita di sini juga mempunyai floppy disk drive. Apa itu floppy disk drive sama floppy disk bedanya? Tambahnya ada drive. Nah, sedangkan ya kalau di floppy disk drive atau FDD adalah hardware yang memiliki fungsi untuk membaca dan menulis data ke dalam disketnya, menulis dan membaca. Nah, hardware ini biasanya terdapat dalam CPU komputer model lama, model jadul. Gak tahu sekarang masih ada nggak sih? Gak tahu. Nah, kan tapi jika komputer Anda tidak memilikinya, Anda bisa menggunakan USB FDD versi portable ya. Bisa dilepas pasang, enakan portable. Oh iya, Jos kandos. Lalu kita lanjut ke flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portable berukuran kecil, tidak lebih besar dari ibu jari. Masih kecil ini. Bisa dibilang dia itu ringan ya, memakai daya power itu yang sedikit yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Flash drive disebut juga dengan flash disk, pen drive, data stick, memory unit, thumb drive, gadget drive, atau jump drive. Nanti saya ketik saja di sini ya, paham. Sebelum flash drive populer sebagai alat penyimpanan file, banyak disimpan di keping CD atau DVD. Atau DVD, nah pasti tahu ya kan. Ini akan saya bahas. CD atau DVD ROM. CD atau DVD ROM atau juga disebut dengan optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. CD atau DVD ROM juga dapat digunakan untuk memburning, bukan bakar pakai minyak gas, bukan. Dragon Ball. Membanding atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrared Recorder, dan sebagainya. Adapun format yang termasuk dalam CD atau DVD ROM adalah CD-ROM drive, CD-ROM drive, DVD-ROM drive, and DVD-ROM drive. Wah, namanya kocak ya. Lalu kita mempunyai VGA. Banyak yang bilang kalau beli komputer VGA-nya yang bagus. Apa sih VGA itu? Nah, VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Kenapa? Kenapa? Nah, karena VGA menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Biasanya VGA yang bagus itu memiliki penampilan layar ataupun bisa dibilang resolusi yang bagus biasanya ya. Makanya biasanya para gamer-gamer menggunakan VGA yang bagus biasanya. Lalu kita punya sound card di sini, sound card, suara bunyi ya, seperti itu. Nah, piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio, bukan video, audio. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu. Sound card juga memastikan dan mengontrol audio atau suara pada sistem komputer Anda yang punya komputer, oke? Tanpa perangkat ini maka bisa dipastikan komputer Anda tidak bersuara. Lalu kita mempunyai WiFi adapter atau WLAN. WLAN, ya. Jos kandos. WiFi adapter adalah sebuah perangkat yang memberikan konektivitas nilai kabel pada PC maupun laptop. WiFi adapter atau yang lebih dikenal dengan istilah Wireless Local Area Network. Nah, ini bukan WLAN itu film. Nah, kart ini pada umumnya terpaksa menjadi satu dengan motherboard baik pada PC maupun laptop ya. Di laptop juga bisa ada pastinya. Sementara itu pada mode ad hoc, koneksi jaringan tidak membutuhkan akses point dan secara langsung bisa terhubung dengan semua perangkat wireless. Lalu ada power supply, kita power, oke? Komponen yang akan kita bahas adalah power supply, yaitu merupakan bagian dari sistem komputer data unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau bisa dibilang sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialihkan
ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Dan sekian dari penjelasan saya yang mungkin agak belibet, saya mohon maaf ya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.